Halo semuanya, ketemu dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan ngomongin saham Gotoh yang di minggu ini sampai di level 60-an perak harga sahamnya. Ya, apakah Gotoh akan masuk menjadi penghuni baru IDX 50 alias saham gocap? Well sih, kita akan lihat, dan dalam video kali ini ada 3 hal menurut saya yang membuat Gotoh itu bisa seambrol ini. Dan dalam video ini tidak ada ajakan jual beli, sifatnya investment research, sudut pandang investasi, karena tuh saya juga investornya Gotoh teman-teman, nyangkut juga 40%, dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Mari kita mulai aja. Jadi kenapa saham Gotoh sekarang ini ambrol parah gitu ya, kinerjanya masih gitu-gitu aja gitu ya. Gitu-gitu gimana maksudnya bang? Ya masih rugi. 6 bulan tahun ini, karena mereka belum rilis kuartal 3-nya, mereka masih rugi 7 triliun. Lebih baik tapi masih rugi itu gimana bilangnya ya? Saya bilang aja sama aja, gitu-gitu aja, masih rugi. Bedanya tahun lalu 14 triliun, sekarang 7 triliun, tapi masih rugi. Dan yang membuat lebih sulit atau mengenaskan adalah bahwa contribution marginnya dia dari GTV atau Gross Transaction Value itu baru di level 0,7%, sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi kalau misalkan Gotoh masih rugi, ya mereka harus bisa meningkatkan profitability-nya mau nggak mau. Padahal sepanjang tahun ini teman-teman kita sering dengar, wah sekarang pesan GoRide mahal, pesan GoFood mahal, ada biaya ini itunya, belum lagi harga makanannya juga makin up lagi, makin mahal. Tapi itu semua ternyata belum bisa membalikkan keadaan Gotoh dari rugi menjadi untung. Pertanyaannya, apakah sampai titik mana ya kira-kira platform-platform tersebut bisa menutilisasi atau membebankan cost kepada para pelanggannya gitu ya. Takutnya pelanggannya juga kabur loh ya. Jadi menarik untuk menanti strategi apa selanjutnya dari Gotoh ya untuk meningkatkan profitability-nya mereka. Kemudian kalau kita ngomongin Gotoh, kita dari tahun lalu juga dengar berita mereka efisiensi, layoff karyawan gitu ya. Mungkin ada teman kita di sana, kita turut prihatin, tapi apa yang dilakukan oleh Gotoh tersebut tuh belum mampu untuk lagi-lagi secara bottom line masih rugi. Jadi masih perlu ada yang diefisiensikan. Bagi perusahaan yang belum mampu untung, jalan terdekatnya dia adalah neken-neken banget efisiensi. Bener-bener diteken abis ya. Kenapa? Ya setidaknya kalau mereka belum mampu untung besar, ya jangan sampai ruginya juga besar gitu ya. 7 triliun dibandingkan dengan 14 triliun memang penurunannya lumayan, turun 7 triliun, tapi 7 triliun itu bukan uang yang sedikit kita, itu uang yang masih cukup besar buat Gotoh. Kita expect ruginya ya jangan besar. Misalkan berapa rugi yang kita bisa maklumin? Ya mungkin untuk Gotoh dari 7 triliun turun sampai di bawah 500 miliar ya, itu oke lah, artinya perusahaan makin mendekati ke level impasnya. Tapi kalau masih 14 triliun, 7 triliun, siapa tahu ini yoyo tahun kuartal depan naik lagi ya, lebih tinggi lagi. Ya, itu hal yang nggak ingin kita temui gitu ya ketika menganalisa sebuah laporan keuangan. Itu aspek kinerjanya. Nah, kenapa kinerjanya masih gitu-gitu aja juga, masih rugi gitu ya? Kita mungkin sudah sering dengar teman-temannya bahwa data tuh katanya the new oil, minyak yang baru. Gak sesederhana itu. Kalau kita ngomongin minyak gampang ya, sekarang minyak lagi mahal, pertama 14.000. Kita cari sumber minyaknya di mana, digali, eksplorasi dan lain-lain, diolah, dijual, distribusi gitu ya. Tapi data nggak semudah itu, ya. Buktinya apa? Buktinya Gotoh yang memegang. Saya yakin Gotoh tuh kalau identifikasi single identifikasinya gitu ya, unique customer itu 100 juta orang mah ada kali ya untuk platform sebesar Gotoh. Tapi faktanya juga Gotoh masih rugi, belum bisa mengoptimalkan sumber data mereka yang begitu banyak untuk bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah banyak investor institusi, perusahaan yang berusaha bekerja sama dengan Gotoh. Untuk apa mereka bekerja sama dengan Gotoh? Ya Astra, Telkom, ini ada investor baru juga, private placement, yang mereka ingin mendapatkan insight dari data Gotoh yang begitu banyak tadi gitu ya. Salah satunya kan itu. Telkom ingin promosi kepada customer-customernya Gotoh, Astra pun sama, dan lain-lain. Jadi, kalau Gotoh itu masih fokusnya di sini mendapatkan injek terus modal-modal baru terus gitu ya, ya lebih baik sih dulu jangan IPO ya, jangan IPO. Kalian mau terbitin lembar saham baru, terserah gitu ya. Masalahnya sekarang sudah IPO, sudah ada investor individual atau investor retail gitu ya.
Nah, investor retail gimana dong kalau misalkan Gotonya masih dapat pendanaan baru terus yang kita belum tahu untungnya akan kapan? Ya otomatis investor retail lah yang menanggung akibatnya, kena delusi, ya, jumlah sahamnya makin banyak. Dan sedangkan investor retail berharap keuntungan saham itu dua hal ketika diinvestasikan, capital gain dan dividen. Dividen sudah pasti kita coret lah dari saham Goto, nggak mungkin. Dalam kondisi seperti saat ini, beberapa tahun ke depan saya rasa belum bisa Goto untuk bagi dividen ya. Capital gainnya semakin sulit karena apa? Ya karena sahamnya delusi terus kalau mereka masih ngerilis saham-saham baru gitu ya. Dan kita tahu bahwa Goto itu sudah bukan dihitung startup lagi lah ya. Ini perusahaan yang sudah orientasinya harusnya adalah apa? Profitable. Ya, tunjukkan kepada market bahwa Goto ini bisa jadi sebuah emiten yang menguntungkan. Dan parahnya lagi, kita bisa lihat bahwa sejak awal tahun, salah satu pemegang saham besar di Goto, yaitu People First Fund, terus-menerus membuang jumlah sahamnya, gitu ya. Semakin mengurangi jumlah sahamnya. Di awal tahun kisaran 85 miliar lembar saham, sekarang tinggal 69 lembar saham. Ya, berkurang dari 7,21 menjadi 5,75%. Yang parahnya lagi adalah mereka jualannya itu hampir tiap minggu. Ya, hampir tiap minggu. Jadi ini kan kayak investor retail tuh kayak diiris-iris gitu loh. Ayo, siapa mau nampung gitu ya. Kalau investor, kalau trader nih ibaratnya, wah udah disupport nih, jebol lagi. Udah disupport nih, jebol mulu gitu ya. Kenapa? Ya karena buangannya banyak banget, bayangin. Ini dari mulai akhir tahun kemarin teman-teman ya, saya masih capture nih, Desember 2022. Nih, ini sampai di Januari begini, dan kalian akan temukan itu Februari, Maret, April, Mei, ya, jualan terus ya. Jualannya model-model jualan yang dibilang masif sih enggak, masifnya itu bukan sekali keluar, bukan, tapi pelan-pelan tadi, diiris-iris gitu ya. Dan ini menurut saya sih BI harus ada semacam regulasi yang clear sih, jelas gitu ya. Kalau pengendali ya jangan begitulah, jualannya langsung bikin supply dan demand tuh terganggu, nggak stabil ya. Ibaratnya orang ngelihat bahwa wah lagi ada antrian yang mau beli saham Goto banyak nih, taunya diguyur. Gitu mulu gitu terus. Nah, ini kan harusnya regulator bisa ngasih sebuah warning atau apa gitu ya, supaya janganlah kejadian seperti ini. Ditambah divestasi dari founder. Padahal founder atau orang dalam ini kan orang yang paling tahu situasi perusahaan. Kalau perusahaan ini dalam waktu dekat akan menguntungkan, saya rasa tuh mereka akan akumulasi loh ya. Kalau saya jadi mereka, saya akumulasi. Kalau saya tahu informasi terdekatnya gitu ya, ring 1, orang dalam. Makanya nggak heran kalau emiten-emiten yang akan menguntungkan, akan bagi dividen gede, biasanya itu komisaris, direktur tuh udah mulai akumulasi dulu jauh-jauh hari. Ketika penyampaian keterbukaan informasi baru muncul, dia akumulasi dan lain-lain. Sementara ini komisaris Pak William Tanuwijaya jualan 26 miliar gitu ya. Ya lagi-lagi investor retail jadi bertanya, sebenarnya di kalangan top manajemennya perusahaan ini gimana sih? Apa jangan-jangan malah mereka berpikir exit sekarang, nanti malah takut nggak bisa exit, sahamnya digocap ya, tidur di situ gitu kan. Wah, ngeri kan kalau sampai begitu. Jadi ini benar-benar menyulitkan kondisi Goto saat ini. Ditambah dengan kepemilikan saham retail, masyarakat sudah mencapai 70%. Amit-amit tiba-tiba semuanya lepas ke masyarakat gitu ya, alias tidak ada pengendali. Kalau tidak ada pengendali gimana ya? Sama kayak emiten-emiten lain yang akhirnya delisting. Kenapa? Ya karena nggak ada pengendalinya guys. Kalau sampai itu terjadi sangat-sangat mengerikan sih. Jadi salah satu kisah yang horor di IHSG, emiten yang akan disebut sebagai new economy berakhir delisting. Wah, saya berdoa berharap jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Terakhir, Goto tuh bisa bangkit nggak sih Bang kira-kira ke depan? Semuanya bisa terjadi di market teman-teman. Dalam pendapat saya, potensi Goto untuk bangkit masih terbuka lebar gitu ya. Tapi ya harus profit dulu lah ya, profit dulu. Profit mini pun nggak apa-apa. Profit mininya misal gimana? Dari emiten yang rugi 7 triliun tiba-tiba kuartal satunya untung, kuartal 1 tahun depan misalnya ya, untung 15 miliar aja. Itu kan untung yang sangat mini gitu ya. Tapi kondisi tersebut saya rasa bakal jadi sentimen yang positif sekali buat Goto. Efeknya bisa besar gitu ya. Minimal kayak naik 10-15% mah bisa lah Goto kalau itu terjadi ya. Tapi sampai itu terjadi,
perusahaan masih belum bisa meningkatkan profitability-nya dengan cukup drastis, mereka harus efisiensi sampai batas yang maksimal gitu ya. Ya efisiensi karyawan, role, bener-bener hanya membuat tim yang compact ya gitu ya. Dan lain-lain, termasuk strateginya adalah menurut saya, kalau kalian baca laporan keuangan, banyak sekali entitas-entitas asosiasi. Ya, kalau memang sudah ada yang nggak bisa bertahan, ya sudahlah, ngapain terlalu banyak gitu ya. Fokus pada core dan knowledge-nya Goto. Asosiasi entitas yang kurang menguntungkan, ya sudahlah, kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi, apa boleh buat gitu kan. Terakhir mungkin bayangan saya adalah TikTok Shop yang sedang ditutup, itu bisa jadi kesempatan Goto untuk mulai masuk, berpartnerlah dengan media sosial, platform, dengan TikTok, Instagram, apapun itu, supaya ketika mereka scrolling belinya di Tokopedia gitu. Mungkin ini imajinasi yang masih sangat kasar dan nggak tahu bisa terwujud atau enggak, tapi Goto nggak punya knowledge atau nggak punya kapabilitas di media sosial. Berat bagi mereka harus bangun dari nol. Paling masuk akal adalah kerjasama gitu ya. Itu hal yang paling bisa dilakukan. Apalagi trennya sekarang adalah social commerce, di mana orang-orang awalnya cuma ingin ke media sosial, tiba-tiba dapat dorongan, dapat barang yang mereka suka, lalu mereka dengan cepatnya mereka belanja. Nah, itu akan menguntungkan e-commerce seperti Tokopedia ini. Ya, itu aja sih teman-teman. Video kali ini mengenai saham Goto ya, yang sahamnya ambrol sampai level 60-an rupiah. Ada 3 hal tadi udah kita bahas. Secara personal, individu, saya merasa Goto ini saham yang sayang sekali kalau sampai gagal gitu. Kenapa? Karena efeknya besar. Efeknya besar ya, berapa ribuan tuh drivernya mereka. Sudah banyak membantu kita juga melalui GoRide, GoFood, GoPay, dan lain-lainnya. Jadi, get well soon Goto. Semoga segera menemukan jalan untuk profitability dan akhirnya menguntungkan sebagai investor yang nyangkut. Saya nggak berharap dapat dividen apa-apa sampai beberapa tahun ke depan. Tapi at least kinerjanya baik dulu lah ya. Dan kita terus menunggu action-action yang bisa dilakukan oleh Goto, terutama karena secara kompetitif data, perusahaan ini punya data yang jumlahnya banyak sekali. Kalau itu bisa dijadikan bahan untuk promosi, mengambil customer baru, kemudian mempertahankan mereka, membuat orang lebih banyak bertransaksi, saya rasa sih Goto harusnya masih punya potensi untuk bangkit. Sampai ketemu teman-teman di next video. Tulis di kolom komentar habis ini nextnya bahas saham apa lagi, subscribe, share, dan see you in the next video. God bless you guys. Bye-bye.